Halo kaula rabahan semua, selamat datang di channel Ringkas Movie. Kali ini kita meringkas sebuah film yang berjudul The Gray Man. Kalau di Indonesia adanya Silverman ya. Film ini disutradarai oleh Russo bersaudara yang sudah banyak membuat film-film keren. Dan paling fantastis sih dari Marvel Edition ya, Captain America Civil War dan dua film Avengers, Infinity War dan Endgame. Dan tanpa berlama-lama lagi, Cekidot. Kisah berawal di sebuah penjara di Florida pada tahun 2003, di mana seorang pria bernama Donald Fitzroy sedang berbicara dengan seorang narapidana yang bernama Cortland Gentry, yang dipenjara sampai tahun 2031. Yang mana si Fitzroy ini adalah seorang yang memiliki jabatan cukup penting di sebuah lembaga intelijen terbaik. Katanya lo ini ya, yaitu CIA. The CIA. Fitzroy ini ternyata ingin membebaskan Gentry dari hukumannya. Namun dia harus membayar kebebasannya itu dengan menyetujui untuk menjadi seorang agen rahasia, yang mana CIA memiliki program baru untuk para agennya yang bernama Sierra. You'd be part of an elite unit, the Sierra program. Dan sang terpidana pun sepakat. 18 tahun kemudian, kita dibawa ke Bangkok, di mana kini Gentry telah berganti nama sebagai Agen 6. Di mana Six sedang berada di sebuah pesta penyambutan tahun baru. Dan seorang agen wanita menghampirinya lalu memberikan sebuah pistol air. Masa kecil kurang bahagia macam ni budak. Tapi ternyata pistol mainan itu adalah kunci sebuah ruangan, di mana di ruangan itu terdapat senjata yang sebenarnya. Di sini Six sedang menjalankan misi yang dipimpin oleh Danny Carmichael untuk membunuh seseorang yang katanya lo ini ya, dapat membahayakan keamanan nasional dengan memperjualbelikan data rahasia, di mana si target saat ini berada dalam gedung yang sama dengan Six dan agen CIA lainnya untuk mengadakan transaksi jual beli tersebut. Namun, ketika Six bersiap mengeksekusi target dengan senjata canggihnya, dia mengurungkan niat untuk menembakkan senjatanya tersebut karena ternyata ada seorang anak kecil yang berada dekat dengan target. Namun si komandan tak peduli dengan alasan Six. Dia ingin Six tetap pada rencana, tapi Six tetap pada pendiriannya dan beralasan senjatanya macet, yang membuat komandannya naik pitam. Namun Six tetap akan menjalankan misinya, hanya saja dengan caranya sendiri. Six lalu menghidupkan alarm emergency yang membuat target mengetahui bahwa dia berada dalam bahaya dan segera pergi dan membatalkan kesepakatannya. Lalu Six memulai aksinya dengan membunuh pengawal pribadi si target, dan adegan yang kita tunggu-tunggu pun dimulai. Para agen CIA yang lain membantu Six, sementara Six mengejar target yang terjun melalui jendela dan mereka berada di antara corong-corong di mana kembang api meluncur. Sebelum adu jotos, mereka sempat kenalan dulu, yang mana sebenarnya target adalah seorang agen yang sama programnya dengan Six. Dia adalah agen 4. Namun, Six tetap tidak mengurungkan niatnya untuk mengeksekusi 4. Pada akhirnya, Ford dapat dilumpuhkan. Namun, sebelum nyawa berpisah dengan badan, Ford memberitahu bahwa si Fitz juga yang merekrutnya menjadi agen. Lalu Ford memberikan sebuah kalung kepada Six, yang mana benda itu merupakan sebuah flash disk, dan Ford berpesan bahwa komandannya si Michael adalah orang yang jahat. Lalu Six pun pergi. Ketika salah satu agen CIA menggeledah tubuh Ford yang sudah mati, dia tidak menemukan benda yang dicari oleh sang komandan, yaitu flash disk yang baru saja diberikan kepada Six. Ketika sang komandan bertanya kepada Six tentang benda itu, Six berbohong bahwa dia tidak tahu. That you now have, that you like to give to me. Last chance, Six. Understood.
Lalu Six pergi ke sebuah wargame kayaknya. Lalu dia mencolokkan flash disk tersebut dan berusaha membuka isinya. Namun sayang, ternyata diberi password. Lalu scene berganti di mana Six mengirimkan flash disk tersebut. Kepada siapa dan di mana, Mimin pun belum tahu. Kemudian dia menghubungi Fitz yang ternyata sudah dipecat dari kerjaannya oleh si Komandan Carmichael. Six memberitahu keadaannya saat ini dan meminta bantuan Fitz agar dia bisa keluar dari Bangkok. Where are you? Bangkok. There's an airfield near Chiang Mai. Lalu kita berpindah negara ke Monaco, di mana seseorang sedang disiksa untuk dimintai keterangan oleh agen bayaran bernama Lloyd Hansen yang diperankan oleh Chris Evans, sang Kapten Amerika. Di tengah penyiksaan, Lloyd mendapat telepon dari komandan, yang mana komandan memberi misi baru untuknya, yaitu melenyapkan Six dan mengambil flash disknya. Dan komandan mengirimkan agen lain bernama Suzanne. Kalau di Indonesia, kayaknya ini namanya Susana ya. Tahu hukumannya orang salah? Seminggu jadi ayam. Lalu, tanpa berlama-lama, untuk menemukan Six yang sudah menghilang, Lloyd menyandra keponakan si Fitz karena mereka tahu antara Six dan Fitz mereka memiliki hubungan yang sangat dekat. Lalu scene berganti di mana Six sudah sampai di bandara, di mana tim yang akan membawanya keluar dari Bangkok sedang menunggu. Kemudian kita berpindah pada Fitz, di mana dia sedang mengikuti prosesi pemakaman seseorang. Entah siapa, mungkin temannya kali. Mimin gak kenal. Dan ternyata Lloyd sudah menunggunya. Lalu si Kapten Amerika versi kumisan ini, tanpa babi bu, langsung bertanya di mana Six, yang dijawab dengan santai oleh Fitz bahwa dia tidak tahu. Namun Lloyd menunjukkan sebuah foto pada Fitz di mana keponakannya sedang disekap. Dengan terpaksa, Fitz menelpon orang suruhannya yang menjemput Six untuk membunuh Six. Escorting. Mm-hmm. I want him terminated. Just make it painless. You understand? Roger that. Namun, tidak semudah itu Ferguson. Six selamat meskipun tidak sampai di tujuannya. Dia nyasar ke Turki dan dia segera mengetahui keadaan Fitz dan keponakannya melalui telepon. Lloyd yang tak habis rencana untuk menangkap Six mengerahkan semua pembunuh bayaran handal untuk melumpuhkan Six. They're my niece. Every grade A wet team from here to Reykjavik will be vying for the prestige. Lalu kita dibawa kembali pada 2 tahun sebelumnya, di mana Fitz dan Six sedang berada di sebuah ruangan milik Margaret yang merupakan kepala cabang CIA di London. Fitz meminta Six untuk menjaga keponakannya yang berada di Hong Kong karena ada yang mengancam kehidupan Fitz dan keponakannya tersebut. Lalu Six pun menjalankan misinya untuk menjaga keponakan Fitz yang bernama Claire, yang mana ibu dan ayahnya sudah meninggal dan dia memiliki penyakit kelainan jantung. We can keep track of her pacemaker from just about anywhere. Thank you. We were able to repair it non-invasive. Lalu pada suatu malam, tiba-tiba saja ada penyusup yang masuk ke dalam rumah. Namun Six dengan mudah melumpuhkannya. Kembali pada masa sekarang, di mana Six telah tiba di Wina dengan menggunakan kereta dan menuju ke sebuah rumah, di mana pemiliknya merupakan seorang hacker yang bisa membuat identitas palsu. Six bermaksud ingin membuat paspor baru dan meminta mencarikan keberadaan Claire dengan nomor chip yang ada di jantung Claire. For a pacemaker, I can get you a serial number. Voila. Dengan mudah, si tua hacker ini dapat menemukannya. Namun, ketika Six sedang berfoto untuk paspor barunya, ternyata di mana dia berdiri ada sebuah jebakan yang disiapkan untuknya. Dan seketika Six terjatuh ke dalam sumur jebakan tersebut. Beralih ke kantor cabang CIA di Berlin, Jerman, di mana Carmichael sedang menginterogasi agen bernama Miranda yang sebelumnya membantu Six di Hong Kong. Carmichael mengira Miranda bekerja sama dengan Six sehingga dia diskor dari Officer, I tugasnya. have reason to believe you are not being truthful in this debrief, and as such, I must recommend you be suspended. I never even met Six until I landed in Bangkok.
Namun, ketika pesan masuk di HP komandan memberitahu keberadaan Six, Miranda dapat melihatnya dari pantulan kacamata sang komandan. Lalu, segera Miranda menuju tempat Six. Begitu juga dengan Lloyd yang sudah mengetahui keberadaan Six, segera menuju tempat di mana Six terperangkap. Berpindah pada Six yang masih terperangkap, dia tak habis akal untuk keluar dari perangkap itu. Six mempersiapkan peledak buatannya untuk meledakkan pintu perangkap. Ketika Lloyd tiba dengan anak buahnya dan Six meledakkan pintu perangkap itu dan membuat beberapa anak buah Lloyd terpental. Setelah Six keluar dari perangkap, dengan mudah ia melumpuhkan anak buah Lloyd. You must be Lloyd. What gave it away? Miranda tiba pada waktu yang tepat, namun dia tetap menjadi sandera Miranda. Sebenarnya, Miranda hanya ingin menyelamatkan karirnya sebagai agen karena dituduh bersekongkol dengan Six. Setelah sedikit chit-chat dengan Miranda, Six yang jadi sandera akhirnya memberitahu Miranda di mana ia mengirimkan flash disk pembawa sial itu. Ia mengirimkannya pada Margaret, mantan kepala CIA cabang London, yang kini menghabiskan masa pensiunnya di Praha. Tanpa pikir panjang, mereka segera menuju Praha. Namun, bagaimanapun juga Six merahasiakan keberadaan flash disk itu, Lloyd tetap bisa mengetahuinya dengan mudah karena ia memiliki teknologi dan skill yang ia banggakan, yaitu menggali informasi dengan menyiksa. Shitty to read the address. Clerk said it was to a P.O. box in Prague. Who's in Prague? There's 3 million people in Prague. I don't know. Nobody. Boring. Kembali pada Miranda dan Six, mereka sudah berada di rumah Margaret dan Margaret menunjukkan pada mereka isi dari flash disk yang sudah berhasil dibukanya itu. Dan ternyata itu semua merupakan bukti kejahatan Carmichael yang menggunakan jabatannya di CIA untuk kepentingan para petinggi negara, meski harus membunuh sekalipun. Karena itulah Carmichael ingin melenyapkan barang bukti itu. Namun tak lama berselang, dedengkotnya Lloyd sudah tiba di sana dan mereka menghujani ruangan itu dengan peluru. Namun Six masih bisa lolos karena Margaret mengorbankan dirinya. Six tertangkap polisi ketika hendak kabur dan diborgol pada sebuah bangku di alun-alun kota. Namun tak lama kemudian anak buah Lloyd kembali mengejarnya dan menembaki polisi untuk menangkap Six. Perang di tengah kota pun terjadi. Tapi karena sang aktor utama adalah Six, maka sekali lagi dia masih bisa selamat. Namun tidak untuk waktu lama, mereka bisa bersantai. Ketika Miranda dan Six mencari keberadaan Claire dengan melacak nomor chip jantungnya di sebuah rumah sakit, tiba-tiba saja pembunuh bayaran lain tiba di tempat itu, yang mana dia akhirnya mendapatkan flash disk pembawa sial itu. Dan dapat lolos dari kejaran Six dan Miranda. Pada akhirnya, Six dan Miranda membuat rencana untuk penyelamatan Claire dan Fitz karena mereka sudah melacak di mana Claire berada. Tak menunggu waktu lama, Miranda dan Six mulai menyerang markas Lloyd. Lloyd yang baru sadar bahwa dia terkecoh dengan mengira Six yang menembak bazooka pada markas mereka, namun ternyata itu adalah Miranda. Dan Six menyelamatkan Claire dan Fitz dari ruangan di mana mereka disekap. Namun karena Lloyd memiliki banyak anak buah yang membuat Six dan Fitz mulai tersudut, Fitz mengorbankan dirinya agar Six dapat menyelamatkan Claire. Take this. Give me a hand grenade. Do you understand me? Go! Meski pada akhirnya Lloyd masih bisa mengejar Six dan Claire, dan dia sekali lagi menyandra Claire. Namun karena ego Lloyd makin meninggi, dia melepaskan Claire dan menantang Six duel dengan tangan kosong.
What do you say, Six? You want to dance? Yang mana pada akhirnya ketika mereka berduel dan Six memiting leher Lloyd, agen Suzanne malah menembak Lloyd yang membuatnya koit. Sepertinya agen Suzanne melampiaskan kekesalannya karena memang sejak awal dia tidak suka pada Lloyd. Namun film tak sampai di sini. Agen Suzanne menangkap Six. Carmichael mendapatkan apa yang dikejarnya selama ini. Agen Miranda kembali bertugas di CIA. Namun ketika Carmichael dan agen Suzanne ingin menjenguk Six dalam tahanan khususnya di salah satu markas CIA, Six sudah kabur. Hanya menyisakan pengawal-pengawal yang bergeletakan. Dan ternyata Six menjemput Claire. Dia berada di sebuah rumah yang dalam pengawasan CIA. Namun, tak butuh waktu lama bagi Six untuk menyelamatkan Claire. Begitulah akhir film kita kali ini. Menurut Mimin sih sepertinya bakal ada kelanjutannya nih ya. Ya, semoga saja lah ya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa cebok setelah boker. Ura!